Presiden Prabowo memiliki banyak pengalaman sebagai seorang pemimpin, seperti saat bertugas sebagai Kopassus yang memimpin operasi Seroja di Timor Timur. Salah satu yang menjadi saksi bagaimana Prabowo Subianto memimpin pasukannya yaitu seorang mantan preman, Hercules. Rosario de Marsal atau yang akrab disapa Hercules dikenal sebagai sosok mantan preman yang paling ditakuti dan bernyali besar. Hercules pernah membangun sebuah dinasti preman di wilayah Tanah Abang, bahkan hingga kini masih memiliki banyak anak buah. Namun kabarnya Hercules kini tak lagi menjadi seorang preman atau sudah bertaubat. Meski begitu, Hercules ternyata memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto sehingga diberikan tugas khusus oleh Kopassus saat ia berada di Timor Timur. Seperti apa kisah mantan preman legendaris Hercules saat ia mendapat tugas oleh Kopassus? Simak informasinya berikut ini. Sebelum hijrah ke Jakarta, Rosario alias Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Dilansir dari buku Kick Andy Kisah Inspiratif, Hercules mendapat tugas dari Kopassus sebagai tenaga bantuan operasi atau TBO militer sebagai juru angkut logistik di Timor Timur. Di sana saya membantu segala-galanya hingga memegang gudang logistik Kopassus, ungkap Hercules. Sebelum mendapat tugas dari Kopassus, Hercules merupakan seorang yatim piatu yang kehilangan kedua orang tuanya saat pengoboman di wilayah Ainaro pada tahun 1978. Ketika TNI menggelar operasi militer besar di Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, Hercules pernah bergabung dalam operasi tersebut untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur. Ia menjadi tenaga bantuan operasi dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik. Menurut Hercules, dia berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus Kopassus di Timor Timur. Hercules bahkan pernah berujar, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Suatu hari saat mengirim logistik untuk tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan. Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun nahasnya, tangan kanannya tidak bisa tertolong dan harus diamputasi. Tak tahan dengan perawatan di rumah sakit, Hercules pun kabur dari rumah sakit. Ia akhirnya terjerumus ke dalam lembah hitam Tanah Abang. Saya merebut daerah hitam Tanah Abang melalui pertarungan sengit. Hampir tiap malam ada orang mati di sana. Kenang Hercules seperti dilansir tribuntimur.com. Bersama teman-temannya di Timor Timur, Hercules kemudian membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Kelompok yang tadinya kecil tumbuh sangat masif. Dia bahkan pernah membawakan hampir 17.000 personel yang tersebar di seluruh Jakarta. Hercules menyebut Tanah Abang sebagai daerah tak bertuan di mana kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Waktu itu saya masih tidur di kolong-kolong jembatan. Tidur nggak bisa tenang. Pedang selalu menempel di badan. Mandi juga selalu bawa pedang sebab setiap saat musuh bisa menyerang, ungkapnya. Meski tubuhnya kecil, nyali laki-laki kelahiran Timor Timur ini sangat besar. Dalam taburan antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Ia bahkan dikenal sebagai preman yang tak bisa mati karena selalu lolos dari maut. Hercules pernah dibacok 16 kali hingga harus menjalani perawatan di ICU. Tetapi ternyata nyawanya tetap bisa diselamatkan. Dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya hingga ke bagian belakang kepala.
Namun hal itu juga tak membuat nyawa pria berambut keriting itu tamat. Hercules mengaku sudah tobat sejak tahun 2006. Kini pria tersebut menapaki dunia bisnis di bidang perkapalan dan perikanan. Ayah 3 anak itu juga membuat ormas yang disebutnya sebagai Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP. Dengan ormas inilah Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Ini ada di satu daerah tusuk sate. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi Pak Syahrir ini ketembak kakinya, makanya beliau kan agak pincang ya, karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi nggak ada yang mau diapain ini, jadi saling menunggu dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju ya, kemudian mendatangi komandannya nih Syahrir ini, membawa menggotongnya dengan resiko juga akan mati. Oh iya. Karena snipernya udah di sini. Yang menarik adalah secara teoritis nih harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini. Dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, membawa menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Syahrir MS, kemudian sempat menjadi Danjen Kopassus. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tertangkaplah, ada dalam satu situasi tertangkaplah orang yang diduga menjadi sniper dan diinterview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik kena Bapak. Peluru itu pasti kena dan pasti tepat kata dia. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan.